اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hai sahabat UFA, selamat malam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua yang sedang belajar pada malam hari ini diberikan keberkahan pada umurnya, pada amalnya dan keluarganya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat UFA official, hari ini kita akan membahas perdana kitab Ruqyah Syariah yang membahas tentang bagaimana seluk-beluk bangsa jin, syaitan, dan kita juga akan membahas tentang bagaimana tata cara ruqyah yang sesuai sunnah yang berdasarkan dalil Al-Quran dan sunnah dan menurut pendapat para ulama terdahulu. Untuk pertama, ini akan kita bahas tentang al-jinnu haqiqah wala khurafat. Kita akan bahas tentang jin, tentang sebuah hakikat dan bukan khurafat. Di sini pengarang membekalkan kepada kita sebuah tema yang sangat baik, yang sangat bagus, yang sangat ahsan, yaitu kita diperkenalkan sebelum kita membahas apa itu bangsa jin dan lain-lainnya. Kita diperintahkan, kita diajarkan, kita diarahkan untuk mengenal dulu tentang iman bil ghaib, yaitu beriman kepada hal yang gaib. Salah satu pokok akidah Islam adalah mereka meyakini adanya hal-hal gaib. Bahkan keyakinan ini merupakan sifat pertama yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan orang yang mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka yang menafkahkan sebagian hartanya, sebagian rezekinya dari apa yang telah dianugerahkan, direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 3. Oleh karena itu, sahabat UFA official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap muslim itu wajib mengimani, meyakini perkara-perkara yang gaib dengan keimanan yang mantap, tanpa dicampuri dengan keraguan dan kebimbangan sedikit pun. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia mengatakan al-ghaib, adapun pengertian gaib adalah sesuatu yang tidak bisa kita indra, dan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah memberitahukan hal ini, yaitu perkara gaib, kepada kita sebelumnya. Dan ini bisa kita lihat di dalam tafsir Al-Quran di Ibnu Katsir halaman 41. Jamaah UFA official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya setiap orang mukmin itu wajib bagi kita untuk beriman kepada yang gaib. Dan ini adalah sifat yang pertama yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus diyakini dan imani oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu sifat daripada Allah Subhanahu wa taala yaitu gaib, yang tidak bisa diraba oleh indera.
yaitu panca indera kita. Begitu pula dengan syaitan, para malaikat yang mereka ini diciptakan secara gaib, tidak seperti kita yang diciptakan secara kasar, yang nampak pada dunia ini. Bangsa jin, ya, dan ini sudah banyak sekali dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang dalil bangsa jin itu benar ada di dalam dunia ini. Itu bisa kita lihat di dalam surah Al-Ahqaf ayat 29. Wa idza sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ketika kami hadapkan kepadamu wahai Muhammad nafaran minal jin, yaitu segerombolan dari kalangan jin, yastami'unal Qur'an, yang mereka sedang mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Maka mereka mengatakan, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin. Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Ya. Ini membuktikan bahwasanya ketika Nabi SAW membacakan Al-Quran, Allah telah mendatangkan segerombolan bangsa jin untuk mendengarkan bacaan yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini telah disaksikan oleh gerombolan jin saat itu. Ya. Bahkan mereka mengatakan kepada temannya, kepada kaumnya, falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika dibacakan Al-Quran, maka mereka mengatakan kepada kaumnya untuk ansitu, diamlah. Falamma qudiya walau ila qaumihim munzirin. Dan apabila telah selesai daripada pembacaan Al-Quran tersebut, mereka kembali kepada kaumnya untuk munzirin, memberikan peringatan kepada kaumnya yang lain. Quran surah Al-Ahqaf. Di dalam surah yang lain, surah Al-An'am ayat 130, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum." Wahai bangsa jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun minkum. Apakah tidak datang kepada kalian utusan dari kalangan atau golongan kalian sendiri? Yaqussuna 'alaikum ayati, dan yang mereka itu memberikan peringatan kepadamu atas ayat-ayatku, ya, menyampaikan ayat-ayatku, ya, kepadamu, wa yunzirunakum, dan memberikan peringatan kepada kalian, liqa'a yaumikum hadza, atas pertemuan kalian pada hari ini. Qalu syahidna 'ala anfusina, mereka mengatakan kami bersaksi atas diri kami semua. Wa gharratuhumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirun. Ya. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Surah Al-An'am ayat 130. Ya. Masih ada lagi jamaah buka ofisial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh." Wahai bangsa jin, wahai golongan jin dan manusia, jikalau kalian mampu untuk menembus daripada penjuru langit dan bumi, fanfuzu, maka tembuslah, maka lewatilah. La tanfuzuna illa bisultan, akan tetapi mereka tidak dapat menembusnya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Di dalam ayat yang lain, di surah Al-Jin ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Qul, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan atasku annahu istama'a nafarun minal jinni, bahwasanya telah mendengarkan dari golongan bangsa jin. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Qur'an, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang begitu menakjubkan. Ini menunjukkan bahwasanya banyak sekali dari kalangan bangsa jin yang mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, ya, dan mereka sangat takjub kepada Al-Quran. Ini bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah sesuatu yang menakjubkan,
benar-benar nyata mukjizat daripada Nabi SAW, apalagi dalam menjelaskan tentang hakikat kebenaran adanya keberadaan bangsa jin, bukan cuma sekedar manusia saja, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surah yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah Allah ciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, surah Al-Jin ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan bahwasanya ada dari kalangan bangsa manusia yang mereka meminta pertolongan kepada laki-laki dari kalangan bangsa jin. Namun apa yang terjadi? Yang diberikan oleh bangsa jin ketika ada manusia yang meminta pertolongan kepada bangsa jin itu, maka mereka akan melakukan fazaduhum rahaqa. Mereka hanya akan menambah kesalahan dan dosa kepada manusia yang meminta pertolongan, perlindungan kepada bangsa jin, syaitan laknatullah alaih. Ini adalah beberapa dalil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mengenai tentang kenyataan, kebenaran, hakikat daripada adanya bangsa jin selain daripada bangsa manusia yang hidup di muka bumi ini. Hadirin jamaah UFA ofisial yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu ya, kita perlu memahami bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam keadaan kita hanya sekedar manusia saja, tetapi Allah juga menciptakan makhluk yang lain, bangsa jin, bangsa malaikat, ya, hewan, tumbuhan, ya, dan makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan, tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran, jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe di channel UFA Official ya. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang ingin mondok di pesantren Tahfizul Quran Rehafati Ketapang, buruan daftar ya. Terima kasih. Jadi tidak ada yang bisa kita ragukan lagi daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keberadaan bangsa jin. Justru ketika ada orang yang menafikan, yang mengingkari tentang kebenarannya adanya bangsa jin atau golongan gaib, kalangan dari kalangan gaib, maka orang seperti ini ada yang salah dari akidahnya. Kemudian selain daripada Al-Quran, kita juga dibekalkan daripada dalil hadis dari Nabi SAW di dalam riwayat Imam Muslim, ya, dalam kitab sahihnya, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia bercerita, kami pernah bersama Rasulullah SAW pada suatu malam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau, maka kami pun bergegas mencari beliau di bukit, mencari di lembah, mencari di pergunungan. Maka kami berkata, apakah beliau diculik atau dibunuh? Ya, ini ketika keadaan para sahabat yang bersama dengan Rasulullah SAW, namun tiba-tiba para sahabat kehilangan daripada Rasulullah SAW. Maka para sahabat itu mencari Rasulullah, mencari Nabi kita Muhammad SAW di mana? Yaitu di gunung, di bukit, di lembah, ya. Dan mereka berpikir, ada yang berkata bahwasanya apakah beliau ini diculik atau dibunuh, ya. Sehingga malam itu pun menjadi malam terburuk yang pernah kami lalui, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Hari yang terburuk yang pernah kami lalui dalam kehidupan kami. Pada pagi harinya tiba-tiba beliau SAW datang dari arah Gua Hira. Gua Hira itu adalah tempat di mana Nabi SAW menerima wahyu pertama kali. Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami kehilangan engkau, lalu kami bergegas mencari-cari baginda, tetapi kami tidak menemukan engkau. Malam tadi merupakan malam terburuk yang pernah kami lalui. Beliau bersabda, aku didatangi oleh seorang juru dakwah dari bangsa jin, lalu aku pun berangkat bersamanya
untuk membacakan Al-Quran kepada teman-temannya. Ya. Jadi sahabat UFA official yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Imam Muslim ini kita mendapatkan suatu kisah yang sangat besar, satu kisah yang nyata, dan ini sanadnya sangat sahih, bahwasanya ya pernah terjadi di kalangan para sahabat semasa Nabi SAW masih hidup. Mereka kehilangan baginda Nabi dikarenakan ada juru dakwah dari kalangan bangsa jin yang meminta kepada Nabi SAW untuk membacakan Al-Quran kepada kaum mereka, yaitu kaum bangsa jin. Ya. Maka Nabi SAW pun pergi, ya, dan kemudian esok harinya para sahabat menceritakan apa yang terjadi pada mereka kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW pun menjelaskan kepada mereka apa yang terjadi pada malam tersebut. Ibnu Mas'ud melanjutkan ceritanya, lalu Nabi SAW mengajak kami untuk memperlihatkan bekas-bekas yang ditinggalkan oleh mereka dan bekas cahaya mereka. Jin-jin tersebut juga menanyakan kepada Rasulullah SAW makanan apa yang harus mereka makan. Maka beliau bersabda, ya, makanlah kalian, makanan kalian adalah tulang binatang yang kalian temukan, dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah, dan itu merupakan makanan yang paling banyak dagingnya serta kotoran binatang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu istinja atau cebok dengan kedua benda ini, karena keduanya adalah makanan pokok bagi saudara-saudaramu, yaitu dari kalangan bangsa jin. Ihwafillah azakumullah wa iyyakum. Di sini kita mengetahui bahwasanya ketika Nabi SAW diajak oleh dari kalangan bangsa jin untuk bertemu dengan kaumnya, maka bangsa jin ini bertanya kepada Nabi SAW, apakah makanan bagi kami, yaitu bangsa jin? Ya, maka yang dijawab oleh baginda Nabi SAW adalah makanan bagi bangsa jin ialah tulang binatang yang ditemukan oleh mereka, dan ketika menyembelihnya disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tulang-tulang hewan seperti ayam, bisa jadi ayam, tulang ikan, dan tulang-tulang hewan lainnya yang kita makan seperti sapi, kambing, yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelihnya, itu adalah menjadi makanan daripada bangsa jin, ya. Dari kalangan siapa? Dari kalangan jin muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain tulang belulang atau hewan sembelihan, bekas hewan sembelihan yang disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, salah satu makanan syaitan, makanan bangsa jin, ya, yaitu juga adalah kotoran binatang, ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, janganlah kalian istinja dengan kedua benda tersebut. Apa kedua benda tersebut? Yaitu tulang belulang dan kotoran. Karena itu semua adalah makanan dari kalangan bangsa jin, dari kalangan saudaramu, yaitu jin muslim. Hadirin rahimahullahu ta'ala, semoga Allah menyayangi kita semua. Yang kedua adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau pernah bersabda kepadaku, aku perhatikan kamu sangat menyukai kambing dan mengembalakannya ke lembah. Jika kamu berada di suatu lembah bersama kambingmu, lalu kamu ingin mengumandangkan suara azan untuk sholat, keraskanlah suaramu, karena setiap jin, manusia, dan apa saja, ya, yang mendengar suara muazin yang mengumandangkan azan, kelak akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Ini bisa diambil di dalam hadis dari Imam Bukhari, ya, hadis sahih di dalam kitab Fathul Bari, ya, dari An-Nasai dan Ibnu Majah. Ya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu di kalangan para sahabat ada yang senang dalam mengembalakan kambing, ya, mereka senang untuk memelihara kambing, dan mereka kebanyakan memeliharanya di lembah yang penuh dengan padang rerumputan. Namun ketika masuk azan, maka Nabi SAW merintahkan kepada mereka untuk azan dengan mengeraskan suaranya. Dikarenakan apa? Meskipun tidak ada manusia, tapi masih ada kalangan jin, masih ada makhluk-makhluk lain
yang ketika mendengarkan azan maka mereka lah akan menjadi saksi bagi seorang muazin dari suara yang mereka keluarkan untuk azan, memanggil atau menyeru orang-orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk salat kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah, maka mereka lah yang akan menjadi saksi untuk kita ya pada hari kiamat kelak. Ya. Jamaah rahimahullahu taala, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat UFA Official ya. Untuk bab 1 ini tentang pembenaran bangsa jin ya, hakikat bangsa jin, kenyataan adanya bangsa jin dan khurafat, tipu-tipu ya, atau kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan mengenai bangsa jin, ini insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya, pada pertemuan yang selanjutnya insya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dalam ilmu, keberkahan dalam menuntut ilmu, keberkahan dalam umur kita, keberkahan dalam keluarga kita, sehingga kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa belajar dan terus belajar dalam menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang bertauhid ya, yang beriman kepada Allah, tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan bagi teman-teman sahabat UFA Official yang ingin bertanya tentang hakikat bangsa jin dan tipu dayanya apa saja, kedustaan-kedustaannya apa saja, maka bisa ditanyakan melalui link deskripsi ya, atau link komentar yang ada di channel UFA Official, akun resmi kami. Barakallahu fi ahlikum wa malikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam. Allahumma salli ala al-Mustafa Habibna Muhammad alaihi salam.